Marjuti, calon guru penggerak angkatan 9 SMP Negeri 20 Purworejo, Kabupaten Purworejo, akan melaksanakan pra-observasi bersama dengan rekan saya, Bapak Fatwa Nur Tahajud. Bagaimana kabar Bapak hari ini? Alhamdulillah kabar baik, Bapak Haji. Terima kasih. Sebelumnya mohon maaf, saya akan melakukan pra-observasi sebelum nanti Pak Fatwa melakukan mengajar, kemudian saya akan melakukan observasi. Namun sebelum Bapak mengajar, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan supaya nanti Pak Fatwa pada saat mengajar lebih rileks, lebih santai, lebih nyaman, sehingga anak-anak juga menjadi riang gembira. Ya. Untuk yang pertama, mohon maaf Bapak, tujuan pembelajaran yang Bapak akan sampaikan apa ya? Ya. Terima kasih Pak Haji. Untuk tujuan pembelajaran yang akan saya capai yaitu peserta didik berlatih menyampaikan informasi secara sistematis, terstruktur dan kreatif melalui kegiatan menulis teks berita sederhana dengan baik dan akurat. Itu adalah tujuan pembelajaran yang rencananya akan saya capai. Kemudian area pengembangan yang hendak dicapai menurut Pak Fatwa rencananya seperti apa? Ya, untuk rencananya saya ingin mengembangkan nanti kerjasama di antara siswa biar mereka berdiskusi terkait dengan situasi atau peristiwa yang terjadi di sekitar mereka, kemudian mereka bisa mengangkat menjadi sebuah teks berita yang utuh. Kemudian strategi apa yang mungkin Bapak akan berikan supaya anak-anak menjadi senang, kemudian riang, dan pastinya apa yang diharapkan atau tujuan yang Bapak harapkan bisa mengena atau tercapai oleh peserta didik? Ya, rencananya nanti saya akan membuat kelompok-kelompok, jadi biar mereka berkolaborasi dengan teman sebaya. Tentu saja ketika saya ngomong terus-menerus, maka nanti anak akan cenderung bosan dan juga malah sulit memperhatikan. Tetapi dengan kolaborasi itu harapan saya nantinya anak-anak akan lebih bisa fokus dan juga lebih bisa berkreasi sesuai dengan tujuan pembelajaran seperti yang tadi saya katakan. Seperti itu. Gini ya, jadi strategi yang besok Bapak akan lakukan di kelas yang akan Bapak ajar, berarti salah satunya menggunakan pengelompokan, kemudian juga apa tadi namanya? Yang terakhir berkolaborasi. Ya, berkolaborasi itu memang sangat baik ya Pak. Mudah-mudahan apa yang nanti Pak Fatwa sampaikan pada saat pembelajaran yang sesungguhnya besok akan mendapatkan hasil yang terbaik. Di tempat duduk siap gerak, bergerak mulai. Selesai, beri salam. Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua ya? Alhamdulillah kita diberi kesehatan pada pagi hari ini sehingga kita dapat berkumpul dalam mata pelajaran bahasa Indonesia. Marilah kita ikrarkan dengan membaca kalimat tahmid bersama-sama. Ya, pada pagi hari ini kita akan mempelajari materi lanjutan dari kemarin, yaitu terkait dengan teks apa? Teks berita. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini yang pertama yaitu saya bacakan, tolong didengarkan baik-baik ya. Peserta didik berlatih menyampaikan informasi secara sistematis, terstruktur dan kreatif melalui kegiatan menulis berita sederhana dengan baik dan akurat. Kemarin Bapak sudah memberikan tugas terkait dengan apa? Ya, yang saya suruh mencari apa? 15 betul sekali.
sebelum mulai pembelajaran saya ingin mengecek lagi ingatan kalian, tapi tentu saja dengan game ya. Oke, setuju? Jadi nanti kalau tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, ayo terus tepuk 4. Gampang kan? Ya, coba semuanya tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 1. Ya, itu gampang ya. Sekarang karena kita akan melatih konsentrasi, maka diberi challenge. Challenge tahu ya? Tangan. Ketika tidak ada tepuknya, hanya saya bilang 3, maka tidak usah tepuk. Bisa dipahami? Ya, coba tepuk 1, 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 2, 1. Ya, Mas, coba apa yang kamu ingat dari pelajaran kemarin? Mas Davin, yang kamu ingat kemarin kita sudah mempelajari cukup banyak, ada struktur, ada kebahasaan dan sebagainya. Apa, Mas Davin? Yang kamu ingat, terserah apapun itu yang kemarin sudah kita pelajari. Apa? Yang kamu ingat terserah, kan banyak sekali yang sudah kita pelajari. Nah, coba apa yang kamu ingat tentang kebahasaan, salah satu boleh. Yang kepikiran? Ya, kalimat tunggal. Baik, kalimat tunggal terdiri dari struktur apa saja? Iya, satu klausa, strukturnya S dan P. Itu adalah kalimat tunggal. Kemudian, mas lanjut ya. Tepuk 3, tepuk 1, tepuk 2, 1. Mas Askal, yang kamu ingat apa Mas Askal? Ayo kamu ingat. Ya, kalimat denotatif. Apa itu kalimat denotatif? Kalimat yang sebut lawannya denotatif ada apa kemarin? Baik, itu sedikit yang kalian ingat, semoga nanti bisa menjadi bekal ketika hari ini kalian harus menulis teks berita. Nah, pada kesempatan pagi hari ini Bapak sudah menyiapkan sesuai dengan tujuan yang saya sampaikan tadi. Kalian usahakan ya bisa mencapai tujuannya, yaitu menulis teks berita sesuai dengan kreasi kalian. Yang penting ada bahannya, kalian buat beritanya. Sudah ada tepung, kalian dengan tepung bisa membuat apa aja? Kue, apa saja? Bakwan, bolu, brownies ya. Apalagi yang kita masak, brownies. Nah itu tepungnya sudah siap ya, tepungnya ya. 5 menit satu ya. Nah sekarang pada lembar ini ya, KPD ini nanti kalian coba memasukkan. Kalian akan memahami kalau sudah melihat lembaran ini. Coba sekarang dua anak satu pekerjaan. Bisa dipahami? Ya, coba di ada yang dalam? Ya, banyak mas, sudah, berhasil ya. Oh, ya, coba sekarang diperhatikan dengan teman-teman saja biar tidak montir-montir badannya tidak sakit. Pada bagian atas itu ada apa? Dibaca coba. Iya, judul berita yang akan disampaikan. Tentang apa beritanya? Warga Sumber Piton ditemukan meninggal dunia. Kejadiannya kapan? 4 Desember 2020. 3. Oh 3 ya. Ini di sini beritanya apa? Apa? Tetangga yang meninggal. Ada sebab khusus?
Ada. Kenapa? Karena sakit. Boleh sakitnya apa? Ya coba mulai dipikirkan judul yang pas. Ini ada warga meninggal, ini ada yang tenggelam, warga sumber ada yang tenggelam. Coba pikirkan judul yang pas untuk dituliskan di dalam sebuah berita yang akan kalian tulis. Misalkan tentang tenggelam tadi ya, satu anak tenggelam di desa Sumber, atau karena banjir satu anak tenggelam. Nah, banjir di Sumber menyebabkan satu anak tenggelam. Ya, silakan coba sambil dipikirkan judul yang akan kalian tulis terkait dengan bahan berita yang kalian yang saya sampaikan. Tepung bisa jadi roti, jadi cookies, jadi macam-macam. Coba sambil dipikirkan, diskusi dengan teman sebelah. Kita sudah mau berita? Sudah. Apa kira-kira judul sudah mau? Apa? Ya, banjir apa di Bangka Belitung? Banjir terjang Bangka Belitung, arus lalu lintas tersendat. Ya, boleh itu dituliskan menjadi sebuah judul. Ini sudah? Sudah. Coba saya mau dengar judul yang pas. Mandi di sungai berujung petaka. Bagus tidak? Tepuk tangan untuk Mas Bapak. Ya, ya. Mandi di sungai berujung petaka. Ya, itu sebuah kejadian. Silakan dituliskan di bagian judul. Nah, silakan coba dituliskan pada kolom bagian judul di dalam lembar kerja peserta. Tulis di dalam. Oh, belum. Ya, tentang apa? Sudah saya dulu. Baru meninggal tadi ya. Sakitnya? Sakitnya apa? Karena sudah tua, meninggal dunia. Itu aja tidak apa-apa. Yang penting bisa menjadi sebuah berita, sebuah informasi. Ya, benar belum? Di dalam sumur. Oh, ya, boleh. Ya, bagus. Ditemukan meninggal di ya. Ya, untuk kelompok saya bagi aja ya. Kelompok 1 berada di paling selatan. Satu sana, muter ke sana. Nah, nanti terakhir Mas Novel kelompok berarti berapa? 32 bagi 2 ya, 6. Oh, berapa? Ya. Silakan. Yang belum menemukan silakan dipikirkan judul yang tepat untuk sebuah berita yang akan kalian angkat. Sungai Bidorong. Mana itu Sungai Bidorong? Oh, desanya mana? Desa Mutu. Ada yang sudah selesai? Sudah ya, Mas Gilang. Silakan. Mas Gilang untuk membacakan cerita. Kalau yang lain didengarkan baik-baik ya. Apabila ada yang mau mengomentari, diperbolehkan. Warga Sumber Pitolo ditemukan meninggal di dalam sumur. Desa Sumber Pitolo dikumpulkan dengan penemuan seorang perempuan meninggal dunia di sumur milik warga pada Senin 4 Desember 2023 siang hari. Informasi yang diperoleh tim Pitolo News, korban berinisial P, 65 tahun, warga Desa Sumber, Kecamatan Pitolo. Dari keterangan masyarakat sekitar bahwa kronologi kejadian ini yaitu ada salah satu tetangga korban bernama Marsinah bertemu Sulikem di depan rumahnya dan ditolak dan tidak melihat korban sejak pagi, yang mana biasanya terlihat beraktivitas di luar rumah. Kemudian karena menaruh curiga, Marsinah dan Sulikem mencari keberadaan korban di dalam rumah yang ditinggali korban, tetapi tidak ditemukan. Kurang lebih pukul 1 karena korban inisial P tidak ditemukan di sekitar rumahnya, Marsinah dan Sulikem menuju ke kamar mandi yang berada di luar rumah dan melihat ke dalam sumur
Korban sudah dalam kondisi mengapung di dalam sumur. Setelah mengetahui korban berinisial W sudah ditemukan dalam kondisi mengapung di dalam sumur, Salika menghubungi anak korban Jumanji yang tinggal di desa Kedung Bulus, Rembun, Kebumen, dan seusai anak sudah di lokasi beserta warga sekitar, korban diangkat dari sumur dan pihaknya menghubungi Polsek Bitoro dan tim medis dari Puskesmas. Dari hasil pemeriksaan tim medis Puskesmas Karanggelas bersama tim medis Purworejo, korban tidak ditemukan tanda-tanda penganiayaan karena mempunyai riwayat penyakit epilepsi dan sering kabur. Terima kasih. Ya, ada yang mau menanggapi terkait dengan yang disampaikan atau yang dibacakan oleh Mas Gilang? Mbak Mitra bagus atau tidak? Bagus, Mbak Raya? Bagus juga. Mas Gama bagus tidak beritanya? Iya, Mbak Mutia? Bagaimana nasib korban? Oh, ada pertanyaan. Dijelaskan tidak di situ? Nasib korban dari P. Belum. Ya, nanti Mas bilang kalau untuk bisa dilengkapi lagi. Karena bagaimana nasibnya itu adalah ending dari sebuah berita ya. Ya, itu harus dilengkapi lagi. Ada lagi yang mau bertanya atau melengkapi atau menanyakan boleh? Cukup ya? Oke, ya. Silakan dulu tepuk tangan sekali lagi untuk sekian diskusi terkait dengan bagaimana cara membuat sebuah berita, karena waktunya sudah mepet sehingga tidak cukup kalau maju satu persatu. Silakan yang masih kurang lengkap untuk bisa dilengkapi. Tetapi dalam pembelajaran ini coba saya tanya lagi ya sambil refleksi diri sendiri, bagaimana, menyenangkan atau tidak pembelajaran pada pagi hari ini? Suka atau tidak? Suka. Bahagia atau tidak? Bahagia. Alhamdulillah. Ada yang masih merasa kesulitan pada bagian apa? Boleh ditanyakan? Yang masih kesulitan? Pada bagian apa? Ada? Mungkin? Tidak ada ya? Tidak ada yang merasa sulit? Alhamdulillah. Semoga besok ketika sudah penilaian harian itu bisa baik-baik nilainya semua. Dan juga ada yang bercita-cita menjadi seorang reporter membawa berita? Mana? Yang bercita-cita menjadi pembawa berita? Oh iya, Mbak Vivi. Ada lagi yang lain? Baik, kita doakan semoga Mbak Vivi bisa menjadi seorang reporter yang handal, yang terkenal. Amin. Ya, sekian pembelajaran dari saya. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Silakan tetap semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Pak Fatma, terkait dengan pasca observasi beberapa hal yang perlu saya sampaikan terkait apa yang kemarin Pak Fatwa sudah lakukan atau pembelajaran di kelas 7F. Bagaimana refleksi Pak Fatwa setelah kemarin melakukan pembelajaran di kelas 7F? Ya. Terima kasih Pak Edi terkait dengan pembelajaran yang kemarin saya lakukan, yang kebetulan dibersamai juga oleh Pak Edi. Secara keseluruhan apa yang saya sampaikan menurut saya sudah sesuai lah ya dengan modul ini, tetapi ada beberapa catatan memang. Yang pertama terkait dengan pengkondisian siswa, di mana ada satu siswa yang memang istilahnya itu overacting ya, overacting sehingga membutuhkan pendekatan khusus dari guru, itu yang pertama. Yang kedua terkait dengan waktu, jadi untuk estimasi waktu itu tadi masih kurang karena hanya satu anak tadi yang sempat untuk membacakan, sehingga untuk selanjutnya mungkin nanti akan saya perhitungkan lagi lah istilahnya untuk pemanfaatan waktu pembelajaran seperti itu. Terima kasih Pak Fatwa. Memang tadi saya juga
mengamati ya, kemarin saya mengamati bahwa Pak Fatwa sudah melakukan pembelajaran sudah bagus, sudah mulai dari awal ada pembukaan, kemudian isi juga sudah penutup. Beberapa hal tadi yang Pak Fatwa sampaikan, memang ada siswa yang memang agak unik ya, itu Pak Fatwa juga luar biasa, bisa memberikan apa namanya jenis kayak perhatian khusus terhadap siswi tersebut, sehingga anak tersebut bisa lebih apa namanya ya, istilahnya lebih bisa menerima dibandingkan dengan pada saat belum ada perhatian. Itu juga Pak Fatwa juga sudah bagus ya, memberi kesempatan terhadap siswa walaupun masih belum bisa semuanya, memang karena terkendala waktu. Namun secara umum Pak Fatwa sudah baik dalam melakukan pembelajaran di kelas 7F. Baik Pak Fatwa, untuk selanjutnya apa rencana Pak Fatwa yang akan dilakukan setelah pembelajaran yang kemarin? Ya, untuk selanjutnya terkait dengan siswa yang tadi overacting itu, mungkin kesepakatan kelas nantinya akan saya tegakkan lagi, akan saya disiplinkan lagi sebelum pembelajaran. Bahkan kalau perlu saya bacakan kesepakatan kelas agar pembelajaran untuk selanjutnya semakin kondusif. Kemudian terkait dengan waktu, alokasi waktu itu mungkin nanti tugasnya akan saya bagi-bagi. Nanti untuk yang bagian teras dibacakan dulu sampai selesai, kemudian untuk bagian isi juga nanti akan saya bacakan dulu, sehingga banyak siswa yang mendapatkan apresiasi ketika selesai pembelajaran atau selesai menulis gitu. Itu ya. Terima kasih Pak Fatwa untuk tindak lanjut atau rencana yang sangat baik ya. Mudah-mudahan nanti di rencana atau tindak lanjut selanjutnya itu bisa dilaksanakan dan anak-anak bisa mendapatkan ilmu sesuai dengan tujuan yang kemarin Pak Fatwa sampaikan kepada anak-anak kelas 7F ya. Demikian percakapan kami dengan Bapak Fatwa Nur Tahajud, guru mata pelajaran Bahasa Indonesia terkait pasca observasi pembelajaran Bahasa Indonesia. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.